Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala 'azza wa jalla a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa fi ayatin ukhra am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna al-ibadi la yudnibu la khalaqallah khalqan yudnibun thumma yaghfir lahum wallahu ghafurur rahim. Al-hadis rawahul Hakim sahahahu al-Albani. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Asyura rahimakumullah. Pertama-tama tentu kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan karunia Allah yang sangat luar biasa ini alhamdulillah pagi hari ini kaki-kaki kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuju salah satu di antara sekian banyak rumah Allah yang ada di muka bumi ini dalam rangka yang pertama tentu kita bersilaturahim, karena bagaimanapun juga silaturahim itu adalah bagian atau separuh daripada agama kita yang sama-sama kita muliakan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian sambung selalu tali silaturahim. Yang kedua, alhamdulillah juga pagi hari ini insyaallah kita semuanya dikumpulkan di rumah Allah ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya insyaallah. Dan dengan rahmat yang sangat luar biasa ini kita selalu berdoa berharap kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah di dalam iman dan Islam sampai kelak kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah Allah berikan kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan dunia dengan semua cerita yang ada, suka dan duka yang pernah kita alami dan rasakan bersama ini, mudah-mudahan bisa kita tinggalkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu terus berjalan sehingga tanpa terasa bulan Syawal pun sudah meninggalkan kita, dan hari ini kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Ya, kata orang Jawa itu bulan apit, kalau katanya orang Inggris itu bulan ketepek. Ya, bulan ketepek. Ketepek itu kecepit ya. Biasanya lek Madura itu bulan ketepek itu gak ono sing wani mantu. Ya, lek bulan apit itu gak ono sing wani mantu. Ya, jenenge bulan ketepek jane lek mantu jadi wedi kecepit. Mbok sing kecepit apa ya enggak ngerti ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya maka sempurnakanlah bilangan puasa kalian, kemudian agungkan asma Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian, dan semoga dengan banyak mengagungkan Allah ini kalian termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya. Bulan suci Ramadan telah kita tuntaskan
Dan alhamdulillah tahun ini sudah, ya meskipun ada perbedaan ya dalam penentuan satu Syawal, ya tidak masalah. Yang kemarin ada yang menentukan Syawal pada hari Jumat tanggal 21, ada yang menentukan satu Syawal hari Sabtu tanggal 22 April ya, 22 April. Tidak masalah, yang penting padha siji Syawalin masih beda dinane. Yang penting liwat seperti itu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hidayah apa yang Allah berikan kepada kita, petunjuk apa yang Allah berikan kepada kita, yakni bahwa dengan mengendalikan hawa nafsu yang diajarkan oleh Allah di bulan suci Ramadan, ternyata memang membuat suasana batin kita itu dekat dengan Allah. Jadi siapapun diri kita, lek wis masuk bulan Ramadan, kok koyo-koyo awake dhewe iku luwih cedhak marang Gusti Allah. Sing biasa males dadi sregep, sing biasa medhit dadi leman. Ya, gak tahu atar-atar nang masjid, Pak, tapi lek Ramadan meh ben kate maghrib atar-atar nang masjid. Mbok iku ana apa ae? Ya masyukur mek kotak cilik oleh berkatan di omah gak kepangan ya digawa nang masjid. Ya tadi di masjid itu lek Ramadan itu panganan itu luar biasa. Makanya enggak heran lek di masjid itu lek bulan suci Ramadan semute wakeh, Pak. Tapi lek entek Ramadan gak ono semut blas. Soalnya ini gak ono panganan blas, kumat medite gitu. Sing gak tahu jamaah itu jamaah, Pak. Ya. Sing gua ini penggaweane rasan-rasan itu gak wani rasan-rasan, Pak. Ya. Ya karena kita memang saking takutnya itu dengan aturan-aturan yang mengikat diri kita dalam bulan Ramadan, karena Rasulullah itu dawuh, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak itu orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi seakan-akan awake dhewe ku kok memasuki satu ruangan yang nyaman gitu, cedek sampai Gusti Allah. Ya. Karena kita pada saat itu mampu untuk mengeluarkan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah itu dalam kitab Al-Hikam, ukhruj min awsafi basyariyatik an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatik litakuna linida'il haqqi mujiban wa li hadratihi qariba. Maka keluarkan dari dirimu sifat-sifat yang bisa membatalkan seluruh penghambaanmu kepada Allah. Ya. Seluruh apapun yang bisa membatalkan penghambaan itu keluarkan dari tubuhmu, keluarkan dari dirimu. Apa yang harus kita keluarkan dari diri kita? Sifat kesombongan, sifat egois, sifat merasa benar sendiri, takabur, sum'ah, ya. Suka pamer, flexing seperti kata orang sekarang ini. Ya kan? Keluarkan semuanya itu. Supaya apa? Linida'il haqqi mujiban. Supaya kalian mampu untuk mengijabah setiap seruan Allah. Jadi wong iki wis ngeluarkan sifat-sifat sing kaya ngono, Pak. Secara ikhlas tanpa digerakkan oleh apapun. Perintah Allah langsung dilakukan. Begitu azan dikumandangkan langsung dicari di mana tempat kumandangnya azan ini, Pak. Karena apa? Sifat-sifat yang sudah dilaknat oleh Allah itu kita keluarkan. Dan itu ternyata bisa kalau kita masuk pada bulan suci Ramadan. Masjid juga tahu penuh, Pak. Saking wakai jamaah kadang-kadang sampai nyewa terop gitu, Pak. Masuk kadang-kadang kanggone mek 10 dino. Sing 20 dino mubadir. Soalnya ya paling 10 dino awake dhewe kumat meneh gitu. Ya kan kumat meneh. Dan ternyata kita itu bisa itu, Pak. Ya. Makanya kata-kata Yusuf dalam Al-Quran tidak bandingkan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarah bisu. Aku tidak pernah membebaskan diriku untuk terus mengikuti bisikan hawa nafsu. Karena saya tahu kalau bisikan hawa nafsu itu dituruti, awake dhewe mesti kejeblok. Ya kan semua kejadian-kejadian di dunia itu kan hanya merupakan bentuk recycle daripada apa-apa yang pernah terjadi pada umat-umat yang terdahulu.
Termasuk juga sekarang budaya yang sudah lagi semarak itu budaya-budaya pamer yang katanya flexing itu. Ya kan? Di Al-Qur'an itu sudah ada, Pak. Bahkan hampir 6.000 tahun yang lalu di zaman Fir'aun itu. Siapa yang suka flexing itu? Korun. Yang suka pamer. Lah pameri Korun itu gak gemen-gemen, Pak. Semua kekayaannya itu ditokno kabeh dipamerno kaya karak-karakan 17 Agustus itu. Wa kana mafatihahu latanu minhu usbah. Jadi saking sugih Korun jare kunci sing dipamerno iku gak digotong wong situ. Digotong wong sing kuat iku gak cukup siji loro telu wong. Kadang-kadang katanya itu konon ada cerita itu sampai 12 wong. Ada yang mengatakan 12 ekor unta yang angkat. Kuncinya sak mono gedene mendane lawange iku bolongane sak piro. Ya kan? Lah terus sing dek ngene donya sing dek ngene jero gudang iku kira-kira akene sak piro? Itu Korun. Fakhraja ala qaumi fi zinati. Semuanya dikeluarkan dipamerno. Ya. Maka orang-orang yang melihat pamernya Korun seperti itu, ya laita lana mislama utiya Korun. Sing delok yo Pak kesengsem, ya Allah, kapan kira-kira aku iso koyo dadi koyo Korun. Sak bojo-bojone bareng tokno kabeh mbok Korun, sing wedok-wedok ya ngono mimpi kapan dirobi Korun. Ya kan, waduh gelange koyo ngono, kalunge koyo ngono, Masya Allah, pakaiane ape koyo kapan awak dirabi ambek Korun. Fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Rupanya Allah tidak suka perilaku orang yang seperti itu. Maka ditenggelamkannya Korun bersama harta-hartanya sak omah-omah bisa bles nang kene jero. Fa asbahal ladina tamannaw makanahu bil ams laula amanallahu alaina la khasafa bina. Begitu orang-orang yang kemarin berdoa kepingin dadi koyok Korun, kepingin dirabi ambek Korun, begitu melihat Korun ditenggelamkan, apa kata mereka? Alhamdulillah gak dadi koyok Korun. Mendane wingi aku njaluk koyok Korun diijabah. Waduh kedelepisan aku mati ditenggelamkan oleh Allah. Malaikat liwat, Pak. Bareng ngomong, makane dadi wong aja nyocot. Ya, syukur ana sing apa dek ana awake dhewe. Nah, termasuk kan kita ini, Pak. Apa yang kita lihat kok kayak kepingin untuk dimiliki. Dan itu Allah sudah ajarkan kita di bulan suci Ramadan. Sekuat apapun fisik Anda, kalau harus menerima bisikan nafsu nggak kuat sampai nampung itu, Pak. Wong kekuatannya awake dhewe sak piro, kekuatan wetenge dhewe sak piro. Mbok masyarakat ini buku iku waduh sak meja sak mini Pak. Padahal mek wong loro tok ya anake wis kerja kabeh, Pak. Kari Mbah Kung ambek Mbah Uti tok. Wayahe kolok rong mangkok cilik lak wis cukup to, Pak. Tapi apa ono mangkok papat iku kolok. Ya kan onde-onde kadang-kadang rong jinah ditoto kabeh. Mejane gak cukup delen ndukure TV gantian kolok ya. Lah, dilebokno kulkas sampai watos. Soalnya keliru dilebokno nang ngene freezer. Nah sekarang pertanyaannya saat dihalalkan untuk berbuka, apa semuanya itu ya habis? Enggak. Itulah kekuatan fisik kita Allah ajarkan kepada kita. Itu loh wetengmu sajane isine ya mek titik. Mbok masya luwene kaya apa? Ya iku lho awakmu dikeki Gusti Allah titik lho gak iso ngrumat kok njaluk sing luwe Mungkin sepeda motor balik kentekan bensin tengah dalan kok njaluk motor. Sepeda motor kentekan bensin kok njaluk Dudu perkara apa kok lek mogok kangelan nyurunge. Masalahnya mek kangelan nyurunge. Siapa sampean katene nonton nek njaluk tolong wong liya dikeki motor moro mogok tengah dalan kentekan bensin. Untuk sepeda motor balik kentekan, Masya Allah kadang-kadang ninggal KTP. Lu ngono njaluk motor. Maka cak unduru ilaman wa asfala minkum. Ayolah kita itu mulai belajar menengok ke bawah. Kepada orang-orang yang nasibnya ada di bawah kita. Supaya kita pandai bersyukur kepada Gusti Allah. Wala tanduru ilaman wa asfala kata Nabi. Ojo terus delok nang dhuwur ae. Gampang kejeglom Pak awake dhewe, Pak. Kul siru fil atma, sudahlah perjalanan di bumi. Lihat, saksikan itu.
Bagaimana akibat orang-orang yang melanggar perintah Gusti Allah. Saya suka flexing nih Bu, ketangkep kabeh bojone Bu. Akhirnya diurek-urek LHKPN sampai ruame sampai muncul gak terima Bapak itu. Akhirnya departemen di mana dia bekerja pun diungkrek-ungkrek sampai akhirnya geger 349 triliun. Dan ini kan harus dituntaskan Pak. Kan ini bukan hanya sekedar isu biasa Pak. Gak mungkin seorang Mahfud MD itu berani mengatakan seperti itu kalau tidak ada kenyataannya. Wani wong ngungkrek-ngungkrek barang itu. Gak wani. Ya karena inilah kehidupan Pak. Padahal Nabi mengatakan kulil haq walau kana, katakan yang benar. Sekarang yang kita cari orang yang berani mengatakan yang benar. Betul 349 triliun itu gak gemen-gemen lho Pak. Itu kalau pentol bakso itu. Wah sakmene iki tadi gunung gak karu-karuan itu Pak. Gak karu-karuan itu. Ya. Jadi inilah kita. Ya, dadi awake dhewe lek koyo nyawang lek ono wong duwe apa kok koyo kepengin diduweni padahal sampeyan nek dikeki ya gurun tentu iso ngrumah. Makanya sekarang yang paling baik, terindah yang harus ada pada diri kita, syukuri saja. Yang sampai detik ini Allah telah berikan kepada kita. Ya minimal sampean gak digoleki KPK iki wis alhamdulillah. Ya. Lho wis contoh koyo ngono ya sik ditiru wong ya sik gak kapok, Pak. Yang kemarin itu Kadinkes Lampung iku Bu sapa iku sing rambutnya sampai 2 meter dhuwure. Ya perkara pamer meneh, Pak. Seorang sipir penjara pun ya ketangkep ke perkara Pak. Pamer. Mbok ayo awake dhewe iku takon, opo sih manfaate awake dhewe pamer donya brono. Ya apa-apa sih donya brono lek mati ya ora digo. Ya kan ibu-ibu itu bojone sapa iku sing foto di ndukure motor Mercy warna merah muda ya kan gawe kudung merah muda, klambine merah muda, kacamatane merah muda, sak tas-tase merah muda, sepatu merah muda. Sak lipstik merah muda, bareng guyu, untune ya merah muda ya. Lha iku wis ketangkep sampean ya gak kapok ae. Kono sik lumayan lah pamer motor Mercy. Lah sampean enggak are. Tempe lo di foto dikirim nang grup. Lah sampeyan iku lak kemenyek. Wong atase tempe kok difoto nang kene. Ya kene gegeran perkara tempe. Watase wong atase tempe yu. Ya ini budaya flexing ini seperti itu. Dan sudah ada akibatnya bagaimana orang yang suka pamer ternyata Allah tidak suka. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan di antara ciri-ciri daripada hambanya Ar-Rahman salah satunya adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, gak suka pamer, ya kan, berwibawa, ya kan, gak antem sana antem sini. Ini ada Pak figurnya di Indonesia orang seperti santun itu seperti itu ada Pak. Insya Allah jadi presiden itu Anies itu Pak. Ya Anies itu insya Allah Pak. Tak dulu di lain-lain itu gebu-gebu Pak. Beliau ini santun sekali Pak. Enak aja ya pendidik Pak. Ayo pasca Ramadan yang dikatakan sebagai tarbiyatul hayah, ya. Bulan di mana Allah memberikan tarbiyah kepada kita tentang bagaimana menjalani kehidupan. Ya seperti Ramadan itu dengan cara apa? Al-imsak, saum. Menahan hawa nafsu. Gitu loh Pak. Ya kan? Kan sekarang lagi banyak orang bernafsu itu Pak ya kan. Ayo jiwa-jiwa yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan ini. Jiwa-jiwa yang sudah diputihkan dari segala dosa dan noda oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dibuktikan hatinya dari semua kesalahan-kesalahan ini. Ayo kita mulai berpikir yang jernih. Fakir qabla an ta'zima. Dipakai hati, dipakai akal pikiran sebelum kita berbuat segala sesuatu. Apakah kita diampunkan dosa kita? Diampunkan Pak, diampunkan dosa kita Pak. Inilah enaknya kita itu menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau itu pernah bersabda, "Lau annal ibada la yudnibu." Seandainya saja hamba Allah itu tidak pernah melakukan dosa. La khalaqallahu khalqan yudnibun.
pasti Allah akan menciptakan makhluk lain yang berdosa. Summa yaghfir lahum, kemudian Allah mengampunkan dosa orang itu karena istighfar dia kepada Gusti Allah. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah itu memiliki sifat ghafur dan sifat rahim. Lek sampean gak gelem nglakoni dosa mubadir sifat ghafurur rahim iki lho Pak, nganggur Gusti Allah iki. Makanya sampean lek nglakoni dosa, ya memang kita itu adalah makhluk pendosa. Lek sampean gak nglakoni dosa diganti ambek makhluk lain sing gelem nglakoni dosa. Makanya lakonono dosa. Tapi syaratnya kan kita itu harus memposisikan diri sebagai ibad. Sebagai ibad. Sebagai abid. Sebagai penghamba Gusti. Siapa itu? Wacon surat Al-Furqan akhir itu. 63 sampai 7. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna ila akhir ayat. Lek sampean pada posisi itu, lek nglakoni dosa langsung disepuro. Tapi dosane seorang abid iku ya gak nemen-nemen, Pak. Ibrahim itu Pak berdosa. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, kata Ibrahim. Tuhan ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana engkau bisa menghidupkan dari yang mati. Apa kata Allah? Ibrahim, afala tu'min? Awakmu gak percaya ambek aku ya? Diseneni Pak Ibrahim mek muni Rabbi arini kaifa tuhyil. Ya Allah, ya apa carane sampean iki nguripno barang sing mati? Iku dianggap dosa mbek Gusti Allah diseneni. Afala tu'min? Kon gak percaya? Fakhud arba'atan minat thair fasurhunna 'ala jabalin. Lek awakmu gak percaya, golek doro manuk apa-apa wis ya. Encel-encel niku papat iku encel-encel delen ning gunung-gunung iku bagiannya terpencar-pencar. Fada'uhunna. Celuken. No, manuk. Ya. Lah ya apa lek nyeluk mosok kikuk-kikuk mosok ngono ya. No, wis ngono ae. No. Ya tidak ke saya, langsung datang. Apakah Muhammad juga tidak pernah bersalah? Bersalah. Tapi salah Muhammad juga nemen-nemen. Abasa wa tawalla. Mengos gini loh Pak. Disalah nanti Gusti Allah. Ojo berpaling muka. Mbok masuk sing teko iku wong. Dadi lek ibad iku gak sampai Pak dosane nemen-nemen iku Pak. Nah inilah yang dikatakan seandainya seorang abid tidak berdosa, maka Allah akan ganti dengan makhluk lain yang mau berbuat dosa. Tapi lek sampean-sampean ini gak jamin Gusti Allah. Gak jamin wong sampean salat ya ora rasa-rasen ya kan. Lan delok praene kan awake dhewe kan ya wis dosa tok ngene Pak ya. Lah lek kaya awake dhewe lek gak tobat ya gak dimaafkan bahkan gitu. Ya. Jadi posisi kita harus sebagai abid, ya kan? Abid, la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ya kan? Sing ora njaluk apa-apa kejaba njaluke marang Gusti Allah. Lah kene enggak are Pak, nang dukun are sian. Ya, jarane nang dukun iso gandakno dhuwit. Sampeyan teko ya saking kepengine dhuwit. Dhuwit iku ana nomor serine, Ces. Ana nomor serine. Ya. Satu sama lain meskipun warnanya sama, bentuknya sama, nomor seri ini gak podo. BI itu gak goblok Pak. Jadi nek wong jarine iso gak ada duit. Lah terus nomor seri ini ru tekan di mosok jine katene nelpon Sri Mulyani, Sri Mul. Nomor piro seri ini sing guru metu. Iki katene tak gandakno duit. Ya gak iso lho. Ya sak goblok-gobloke awake dhewe lek jaman koyo ngene sik percaya ana wong iso gandakno. Mbok iku Gus Samsudin mbok rambut merah wis aja percaya iku Pak. Ya. Lah wong setan iblis iku zamane Nabi Sulaiman gak kanggo kok. Lah saiki kok malah sampean goleki. Waqala ifritu minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik. Sulaiman, aku iso jarene ifrit mindano istanane Balqis tekan Yaman nang kene Yerusalem. Sadurunge sampean ngadeg tekan kursi iki mau. Wa qala alladhi 'indahu ilmul kitab ana atika qabla an tatabasira. Sulaiman, jarine seorang yang diberikan ilmu tentang kitab. Saya bisa memindahkan istananya Balqis sekejap mata, sakedepan tok ae.
Dadi. Sing diambil yang mana? Yang ibad ini tadi, Pak, yang tahu tentang ilmunya Gusti Allah. Loh. Jadi ini wong alim itu lebih dipakai daripada ifrit yang katanya bosnya segala macam jin. Ifrit itu katanya kaptennya, Pak. Paling kuat itu adalah ifrit. Iku lho zamane Sulaiman gak payu. Lah mendane sampean jin-jin kacangan iku lha opo sampean tekani. Iku kan jin-jin kepet ae, Pak. Jin-jin opo itu. Ya. Nah ini sudah terjadi, Pak. Zamannya Nabi Sulaiman itu ada orang yang katanya namanya Asif Barkiya, katanya itu yang bicara konon katanya namanya Asif Barkiya, sing iso mindano istanane Balqis dari Yaman ke Yerusalem dalam sekejap mata. Lah ilmu ini yang sekarang yang dicari oleh orang barat. Ya kan? Ilmu di dalam kitab ini ilmu opo ini ilmune Asif Barkiya sing iso mindano istana sak mono gedene nanggon sak mono adone mek sak kedepan tok. Wah niku lek ketemu, Pak. Makmur awake dhewe, Pak. Sampeyan nunggu kaji gak usah antri tinggal ngremut tok. Des, tutup Mekah sampeyan. Wah, termasuk ono pengajian ngene kok ono wong dulinan HP sampeyan nremut. Des, pindah tengah laut, cek dimplok ambek Pak Ayu. Cek dimplok ambek Pak Ayu mesisan. Wong kene semangat kok ono dulinan HP lho, enak temen. Oh, kok lek ilmune Asif Barkiya tak remut sampeyan, Bu, tak timindah ngene tengah laut cek dimplok Pak Ayu mesisan sampeyan. Jadi kalau kita itu kepingin disepura ambil Gusti Allah, posisikan diri kita itu sebagai ibadur rahman, abid. Jadi kita itu sebagai penghamba Allah yang sejati. Ya nanti kapan-kapan kita bahas kriteria ibad itu kayak apa saja, itu nanti kita bahas. Ya kan? Yang penting awake dhewe saiki pasca Ramadan ini bagaimana keadaan kita berusaha untuk lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Jadi Ibu, ayo kita syukur sajalah, disyukuri saja sekarang. Apa yang ada pada diri kita patut disyukuri. Kadang-kadang ini membuat hati kita lah pusing itu, Pak. Gara-gara awake dhewe yo mikirno nasibe wong liya itu, Pak. Senengane banding-bandingno urip. Gitu lho, gak usah dibanding-bandingno, kalah sama ambek Farel. Gitu lho, lek urip iku kudu dibandingno. Iya, kalah sama ambek Farel gak piro. Ya kan, saiki sak tanggapan paling gak wis 150 juta, ya. Wingi Fakultas Ekonomi gak kuat nekakno Farel, akhirnya diganti Roma Irama. Roma Irama wingi teko dhewe Fakultas Ekonomi hari Senin yang lalu, ya kan? Budgetnya berapa? 100 juta untuk halal bihalal. Ya, 30 menit plus 1 lagu. Lah Roma Irama paling ceramah kan paling terlalu loh. Paling tutup, manusia hormati ibumu, wassalamualaikum mulai. 100 juta, 30 menit. Lah aku sak jam setengah sampe mandi piro. Padahal sampean tak ngekek ngene kan. Lah ngekek ngene iki kan yo ngarano sampean sehat, imunitas sampean bahagia, sampean akan menjadi sehat gitu. Ya, karena memang agama ini mengajak kita bahagia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia Allah yang bernama Islam ini, serta rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sangat luar biasa ini. Maka jalani kehidupan ini dengan perasaan yang bahagia. Sama niku digawe Islam, sing seneng, sing bunga atine. Gitu loh. Ojo digawe agama Islam kok malah tukaran perkara Islam. Keliru kita, Pak, keliru. Ya kan? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ojo berpecah belah. Seperti mereka-mereka yang sudah diberikan Alkitab, kemudian malah dengan Alkitab itu mereka berpecah belah. Lah dengan Al-Quran itu kuntum khaira ummah, sampean-sampean itu umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang Allah ciptakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Innamal mu'minuna ikhwalu, ditekankan lagi. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah ikhwah, saudara. Makanya saya kadang-kadang membayangkan NU Abi Muhammadiyah ini bersatu, Pak. Ojo meneh presiden ini, sa RT ini wong Islam, Pak. Sa RT ini. Cuma kenapa itu tidak pernah terjadi? Yaitu tadi kita itu senang ikhtilaf. Senang berkonflik atas nama agama. Ya ini sing paling pintar ya ini iblis, Pak. Adam sampai kepreset lho, Pak. Adam itu saya nanya di surga kepreset perkara bujukane iblis.
Ya kan? Adam, gak ngerti ya, opo awakmu kok gak oleh mangan khuldi. Soalnya Tuhanmu lah wis mengatakan Rabbukum, Tuhanmu. Anjane gak gelem awakmu besok dadi malaikat utawa terus-terusan di surga. Gak gelem mangane awakmu dilarang mangan buah khuldi. Coba mangan awakmu lek gak dadi malaikat atau paling tidak selama-lamanya ada di surga. Lu iblis iku lek bujuk menggunakan nama Allah. Jadi wae Pak wong menggunakan nama Allah, tapi dalam hal yang sepele dodol minyak wangi, wow, lah apa kalau minyak wangi, wow, asli, wah padahal dicampur campuran lain, harus muni wow, ya demi Allah iki mateng kabeh iki dibuka kata nama mentah, enak sama mentah situ, lah aku sak keranjang mentah lah hal sepele gak usah lah kita itu menggunakan nama Allah. Nama Allah itu dipakai untuk memelesetkan Adam supaya tergelincir dari surga. Jadi sama hati-hati Pak, meskipun wong itu menggunakan sumpah nama Allah, sampean masih wajib untuk tabayyun. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Supaya kalian tidak ada menyesal, tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Maka sering-seringlah tabayun apabila kalian mendengar satu berita dari orang lain. Ojo didik share. Berita gak ditabayun moro-moro share ini. Kiamat jes tanggal 3 bulan 3 2023. Wis berlalu gak kiamat. Wong iku urusane Gusti Allah. Gitu loh. Ya kan betapa kita itu ditakut-takuti dengan berita-berita yang kadang-kadang di luar kekuasaan kita. Sing wilayah kudratullah iku sampean urus sampe melok-melok, cek diurus sampai Gusti Allah. Awake dhewe sudah masalah-masalah basyariyah muamalahnya kita tuntaskan. Kenapa? Falyafu wal yasfahu ala tuhibbunallaha yaghfir lakum. Iya kalian itu saling memberikan maaf satu sama lain. Kalau itu yang kalian lakukan, Allah pun akan menurunkan Ghafurur Rahimnya. Sifat pengampun lagi penyayangnya. Artinya bahwasanya amal ibadah kita di hadapan manusia yang lain tergade sesama manusia. Tadi sampean gak njaluk sepuro, lek gak disepurokno to saya sampean ambek bolone sampean gak diterima sen apa. Sifat ghafuri Gusti Allah gak diturunkan sebelum ada permaafan dari manusia yang lain. Makanya urusan dunia iki diserahno manusia, Pak. Supaya awake dhewe iso saling memaafkan. Lah inilah perlunya halal bihalal. Lek ono awake dhewe gak nyadari lek bersalah, akhirnya gak ono halal bihalal, Pak. Sepi. Ustaz gak ono sing ngundang. Lah makane ono halal bihalal ngene makane ustaz laris, sawal iku keliling sampai gagang kunci, sampai-cepit. Perkarane apa awake dhewe ngerasa duwe salah, ambek wong liya. Lek ambek Gusti Allah iku paling enak, Pak. Istighfar selesai. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Boyo istighfar itu salah nang Gusti Allah, ya kan? Karena Dia adalah Ghaffar, Maha Pengampun. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya ibna Adam law balaghat dzunubuk anana sama summa astaghfartani la astaghfiru lak fala ubali. Seandainya saja kamu anak turun Adam melakukan dosa, saking banyaknya dosamu itu ditumpuk sampai sundul langit, selagi kalian mau istighfar, tak sepuro dosamu. Fala ubali. Tanpa aku mau berpikir apapun dosa yang pernah kamu lakukan, tak sepuro selagi kita mau istighfar. Ya Pak, awake dhewe sering istighfar. Karena permintaan apapun juga kuncinya ada pada istighfar. Ya, Ibnu Mubarak itu pernah ditanya oleh seseorang, gimana keadaan ekonomi lagi sepi di Mesir ini, lagi krisis seperti ini, bagaimana pasar cek rame meneh? Apa kata Ibnu Mubarak? Sing akeh istighfar. Kedaten. Kering, gak pernah hujan. Datang kepada seorang ulama, bagaimana supaya turun hujan? Sing akeh istighfar. Ana wong rabi gak duwe anak, ya kan takok, ya apa carane supaya ndang duwe anak? Sing akeh istighfar. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati tanpa mengurangi daripada kekhidmatan acara halal bihalal ini, sadarilah bahwasanya al-insan mahal khata' wan nisyan. Kita tidak bisa menghindar dari itu. Pawakane menungso ya nggene dosa, nggene salah, nggene
lupa. Ya sekali sampean-sampean itu kan wajah-wajah penuh dosa, Pak. Dan Allah memahami itu. Langkah yang harus kita ambil njaluk sepuro nang ngene bolo-bolo. Barangkali awake dhewe tahu menyakiti hati, menyakiti perasaan dengan ucapan dan tindak tanduk kita, termasuk ibu-ibu sesama ibu-ibu. Njaluk sepuro maksud sampean enggak tahu ketemu tapi drijine sampean terus ae. Ya kan kadang-kadang membuat sakit hati orang lain. Sampean teko njaluk sepuro aja WA ya. Yu, sepurone yo kosong-kosong. Aja ngono teko ya. Salam tasofaku ya tawabuduliti angkulu bikum. Ya kan? Maafkanlah, berjabat tanganlah, karena dengan berjabat tangan itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, pahamilah bahwasanya siapapun kita, pasti kita dalam kehidupan itu akan diuji oleh Gusti Allah. Sampai dikatakan oleh Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Allah wis ngitung-ngitung bahwasanya kamu pasti akan masuk surga. Walamma yatikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal Allah belum pernah menguji kamu seperti umat-umat yang terdahulu. Massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu. Umat-umat yang terdahulu pun digoncang demi menegakkan agama Allah dengan berbagai macam himpitan kehidupan, goncangan, krisis, kelaparan dan sebagainya. Awake dhewe gak tahu, Pak. Abu Hurairah tahu gluntung-gluntung di tengah padang pasir saking luwene, Pak, wetenge diganjel ambek watu. Fa'ata ya Abu Hurairah, katanya Rasul. Apa yang kamu lakukan Abu Hurairah? Jadi Abu Hurairah, iki lho. Dek weteng kuwi lho ana watune, luwe Kanjeng Nabi bahasane iku luwe. Jare Kanjeng Nabi ojo lebay. Mek sitok wis gluntung-gluntung lha kuwi delok telu. Telu nek Kanjeng Nabi, Pak. Berarti Kanjeng Nabi luweh-luweh timbange Abu Hurairah. Tahu sampean selamat jadi orang Islam sampai ganjel perut dengan batu. Ndak pernah, Pak. Ndak pernah. Sak gak duwe-duwene rezeki, gak duwe duit, dik ngene pawon iku paling enggak dik jero magic jar sik ana segane masih gak ana lawu. Abu Hurairah Pak ndak protes diri seperti itu. Lah sampeyan dikai sembarang. Sepeda motor duwe, kulkas duwe, sego ana mek atase ndok entek lho, Pak. Nyocot. Lho terus sampeyan iku opo? Nek perkara ndok ya opo sih Gusti Allah iki? Opo perkara ndok kok nyandak-nyandak Gusti Allah. Lah Gusti Allah ngurusin ndok ta. Selesai urusan dunia itu katanya Gusti Allah selesai. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Selesai sudah nikmat itu tak anggap selesai sampai kiamat. Mbok dipangan wong sak pira gak kira entek. Dan demikian pula agama wis tak anggap sempurna. Paripurna kamil. Ojo diotek-otek meneh. Inna dina indallahil. Loh, sampean yo paham. Sampeyan paham, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbal min. Sapa sing milih agama selain Islam tertolak. Sampeyan yo paham. Tapi lha apa sampeyan justru bertengkar masalah Islam. Inilah Pak kekeliruan kita itu di situ. Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku mesti jane Kanjeng Nabi bakal dilebokno. Lah mpu mampir-mampire iki lho Pak. Lah semedeni kan mampire iki ya Pak. Ya kan? Illa man aba, kecuali ancane sing gak gelem dilebokno surga. Waqal, wa may ya'ba Rasulullah. Siapa yang ndak mau dimasukkan surga ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah. Sapa sing taat nang ngene aku pasti mlebu surga. Wa man asani faqad aba. Sing gak gelem mlebu surga ya wong sing maksiat dan menolak semua ajaranku. Lah wae dhewe kok patuh, Pak. Dikon silaturahmi ya silaturahmi, dikon salat ya salat, dikon poso ya poso. Padahal awake dhewe gak tahu ketemu Kanjeng Nabi. Sampeyan nate ya, Pak, ketemu Kanjeng Nabi. Tahu diimpeni Kanjeng Nabi. Ora ndelok potongane gak kira. Gak kira, Pak. Gitu loh. Ya. Itu loh kata umatku iku mesti mlebu surga. Wa kullu ummatin mu'afan. Dan setiap umatku mesti dimaafkan ilal mujahirun. Kecuali al-mujahir. Siapa itu al-mujahir? Orang yang suka berbuat dosa secara terang. Lah awake dhewe kan gak sampai to, Pak. Nglakoni dosa sing sampai terang-terangan. Lah awake dhewe sing duwe izin, sik
singitan, delok film dempis ngono lho. Gak apa-apa, Bapak. Ya pancene ya apa jane kepengin delok ya kan. Delok tapi aja nemen-nemen mari ngono istighfar ambek menteri. Astagfirullah. Lah ngono awake dhewe kok nemen-nemen kok ndaki-ndaki nang ngene Gusti Allah ya. Masalah kehidupan ini sudah diselesaikan oleh Allah ya. 14 abad yang lalu dalam ayat yang terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum ya kan. Pada hari ini agama ini sudah aku anggap sempurna. Wis ojo ditambahi, ojo dikurangi. Lek ono perbedaan penafsiran itu memang karena keterbatasan manusianya sendiri, bukan karena Al-Qur'an yang tidak bisa ditafsirkan, tapi awake dhewe ngene ane terbatas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati. Nikmat ini sudah tak anggap cukup. Ya kan? Tamam itu artinya cukup, dicukupi bisa oleh Gusti Allah. Maka kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat Tuhan yang mana yang harus kalian dustakan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sampai pun di langit itu Gusti Allah iku ngekai rezeki yang membuat kalau kalian mampu untuk membedah rezeki yang di langit, itulah asbabnya Allah menurunkan rezeki yang sangat luar biasa. Dan ini ketemu, Pak. Ternyata rezeki Allah yang di langit itu berupa gelombang elektromagnetik yang kemudian dikelola menjadi gelombang-gelombang khusus, ya kan? Yang akhirnya semuanya ini dikendalikan dengan gelombang elektromagnetik. Secanggih-canggih ini pesawat wis keluar dari radar alternatif mek loro. Lek meledak nyeblung nang padahal, Pak. Ya, pesawat canggih lho. Pilote iku iso nang mburi iso nguyu barang, Pak. Aku saking desane wong ya, Pak. Numpak pesawat nang ngene Mekah iku 11 jam. Lho pilote kok nang jeding lho, nyetir sopo iki? Saking desane awak gendredeg arek, Pak. Ndelok pilot metu lho, awak gendredeg arek. Saya tak bayangno, waduh iki lek monte iki ya. Dengan deni sorono bajul mangap. Waduh entek awak iki bajul. Saking desane. Lho ternyata itu dikendalikan oleh gelombang elektromagnetik yang kata Allah wa fis sama'i rizqukum. Itu rezeki Allah yang ada di langit. Sampai detik ini pun awake dhewe ndak bisa menghindar dari gelombang elektromagnetik, termasuk alat yang kemana-mana sampean bawa. Lek gak ono sinyal, gak iso lapo-lapo. Lah sinyal itu dikendalikan oleh gelombang elektromagnetik. Dibuka kabeh Pak ilmu itu ambek Gusti Allah, Pak. Dari mana yang terbesar? Dari langit, rezeki yang dari langit. Ya, lihat betapa banyak orang itu bisnis dengan barang-barang gaib, barang-barang yang enggak ketok gelombang elektromagnetik. Akhirnya menjadi orang kaya, Pak. Elon Musk yang pernah datang ke Indonesia itu, Pak. Sekarang buka hotel di ngene bulan. Hotel lho, Bu, di bulan, Bu. Ya, untuk 3 hari 2 malam 725 miliar kalau diuangkan. Lah kok lek anake sampean sugih, putune sampean sugih moro resepsine dek ngene bulan, sampean lek diundang ya apa? Kung ana undangan tekan putu kung resepsi dendi. Dek ngene kono lho, dek ngene bulan jarene. Numpak apa kung? Ya numpak mikrolet AG kok. Jarene malaikat aku tuku pret iki. Nang bulan kok numpak AG ora iso. Nah nanti teknologinya itu akan sampai ke sana, Bu, yakinlah. Cucu-cucu kita itu nanti akan sampai ke sana. Wong Indonesia itu gudangnya wong pinter, Pak. Gitu loh. Gudangnya wong pinter. Sampai dari daerah yang tidak kita perhitungkan pun muncul anak yang menjadi juara dunia dalam ilmu matematika. Siapa itu? Anak NTT itu, Pak. Baru saja Pak dia muncul menjadi juara pertama Olimpiade Matematika tingkat dunia. NTT, Pak. Yang menurut kita itu adalah daerah tertinggal loh. Muncul, Pak. Anak-anak pintar. Pembaca Al-Qur'an, ya kan? Alim. Indonesia gudangnya. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Emas duwe, Pak. Ya kan? Minyak kita punya. Sampai nikel yang sekarang dikuasai oleh Cina itu, di Morowali itu. Ya kan? Itu punya kita, Pak. Punya kita. Yang konon sampai Morowali itu pasar-pasar itu ya yang belanja itu dipenuhi orang Cina dan dia membentak-bentak orang-orang pribumi. Jenenge singkek wong pesing gak didekek. Ya kan? Di mana dia dikasih ati ya ngrogorem rempok gitu loh. Dan ini yang tidak ingin terjadi di Indonesia. Ya.
Mudah-mudahan tausiah singkat ya dengan gaya bahasa saya seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa dicerna lah ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita yang hadir pada saat ini ya, dan mudah-mudahan ke depan keadaan kita dijadikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lini kehidupan apapun mudah-mudahan semuanya dijadikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.